saya juga untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman Persija dan Jackmania atas berbenturan jadwal yang terjadi tanggal 16, yang kemudian sejatinya kawan-kawan Persija akan bertanding di GBK tanggal 16, terus kemudian pada akhirnya dipindahkan ke Patriot. Tentunya benturan jadwal ini sangat kami sayangkan, karena kenapa? Kami dari Partai Nasdem mohon izin atau memasukkan izin penggunaan GBK ini sejak tanggal 16 Februari. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi diundang? Tidak. Karena kegiatan pada tanggal 16 Juli ini adalah kegiatan internal partai politik. Jadi kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah yang non kader Partai Nasdem. Itu prinsip yang kemudian kenapa kita tidak mengundang para menteri dan lain-lain. Termasuk pertanyaannya tadi, apakah kemudian kepala daerah kita akan pasti kita undang yang berasal dari internal kader Partai Nasdem pada kegiatan tersebut. Tapi kalau PLT kita tidak undang. Sekali lagi bahwa tanggal 16 itu kegiatan konsolidasi, bukan kegiatan koalisi. Kegiatan konsolidasi internal partai itu memang tidak pernah mengagendakan untuk pengumuman calon wakil presiden. Jadi kami berharap partai yang tergabung dalam koalisi ini kita tidak mendesak-desak Anies Rashid Baswedan untuk mengumumkan calon wakil presidennya atau terburu-buru, karena bagi Nasdem pengumuman calon wakil presiden itu adalah satu strategi, satu momen yang harus kemudian diperhitungkan. Momentumnya, waktunya, itu harus diperhitungkan, timingnya harus diperhitungkan. Karena politik itu bukan persoalan pintar dan bodoh, hebat dan tidak hebat. Politik itu adalah momentum. Siapa yang bisa memanfaatkan momentum, dia insya Allah akan menjadi pemenang. Bagi Nasdem, hari ini bukan momen yang pas untuk mengumumkan calon wakil presiden. Bagi Nasdem, hari ini waktu yang pas untuk melakukan konsolidasi internal koalisi, sehingga kami berharap setelah tanggal 16 ini kami akan melakukan pertemuan secara khusus dengan 3 partai koalisi untuk memulai melakukan konsolidasi, membawa Anies Rashid Baswedan di seluruh wilayah Indonesia. Karena selama pengumuman tanggal 3 Oktober oleh Nasdem, deklarasi oleh Nasdem kemudian diikuti oleh PKS dan Demokrat, belum pernah dilakukan konsolidasi bersama-sama. Padahal koalisi sudah terbentuk. Koalisi sudah terbentuk, tapi konsolidasinya belum terbentuk. Nah, ini menjadi salah satu penyebab tadi ditanyakan elektabilitas yang semakin menurun. Tergantung siapa lembaga surveinya sebenarnya. Itu bagi Nasdem tidak akan mempengaruhi, tidak akan terpengaruh dengan hasil atau pembentukan opini yang dilakukan oleh lembaga survei. Tapi yang dilakukan oleh Nasdem adalah setelah konsolidasi internal ini, kami akan duduk bersama-sama dengan partai koalisi untuk bersama-sama melakukan konsolidasi secara nasional, secara bersama-sama untuk turun ke daerah, sehingga kemudian memperkenalkan Mas Anies secara masif. Terus tadi kan masalah kapan pengumumannya kan, saya pikir tadi sudah sampaikan bahwa pengumuman itu menunggu waktu yang pas, momentum yang pas. Kita belum tahu apa kejadian besok. Persoalan kriminalisasi itu begini, saya mengajak untuk kita semua, mari kita memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa hari ini pemerintah menjadi payung, masih menjadi pelindung bagi siapapun. Jadi pemerintah kan, kalau kriminalisasi ini pasti yang ada di benak kita, pemerintah yang melakukan itu. Insya Allah
Tidak diumumkannya wakil presiden hari ini bukan karena takut untuk dilakukan kriminalisasi, karena kami percaya bahwa pemerintah tidak mungkin melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa sendiri. Jadi lebih pada pertimbangan strategis. Kami tidak belum mengumumkannya calon wakil presiden bukan karena pertimbangan takut akan dilakukan kriminalisasi. Karena kami percaya, saya ulangi, bahwa Partai Nasdem percaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah hari ini tidak akan mungkin melakukan kriminalisasi terhadap kader-kader bangsa. Pemerintah tidak akan mungkin merusak demokrasi hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Pemerintah hari ini masih konsisten untuk mengawal demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang terakhir tadi, ya, soal penjajakan tokoh NU. Tentunya ketika kita bicara politik terlalu naif kalau kemudian kita mengesampingkan atau kemudian kita tidak melirik komunitas potensial yang bisa menambah perolehan suara. Nah, tapi sekali lagi kita tidak bicara tentang identitas dari satu calon karena kita berusaha untuk mencari wakil presiden itu yang bisa membantu, yang berpotensi untuk bisa membantu Mas Anies. Kalau kemudian kita melihat hasil survei Mas Anies dari beberapa lembaga survei baik internal maupun eksternal, ada beberapa wilayah yang Mas Anies itu sudah sangat kuat. Tapi ada beberapa wilayah yang Mas Anies itu belum mendapat dukungan secara maksimal. Nah, tentunya berdasarkan basis survei itulah kemudian kita mencoba untuk melakukan. Tapi sekali lagi Partai Nasdem tidak akan pernah masuk pada ruang itu. Karena itu adalah mandat yang sudah diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Nanti Mas Anies sebagai orang yang diberikan mandat secara adab dan etika pasti akan mengkonsultasikan kepada partai-partai koalisi yang telah memberikan mandat kepada dia. Saya pikir itu aja ya. Baik teman-teman, cukup semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti